Siapa tahu sebentar saya lupa. Berapa dibeli? Dua kapan cukup?
Bapak Ibu silakan hubungi temannya yang belum bergabung karena ini sudah mau dimulai. Orang gua? Bukan, Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hebat. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan siang hari ini semoga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, insyaallah untuk mengefisienkan waktu kita akan Ibu Nurbaiti akan memimpin doa siang hari ini dan saya persilahkan kepada Ibu untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, izin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Ibu, saya kembalikan ke Ibu Fasil. Ya, terima kasih banyak Ibu Betty sudah memimpin doa siang hari ini. Selamat siang Ibu Suarmi yang baru bergabung. Baik, kita mulai izin untuk siap. Semangat ya Ibu. Izin untuk berbagi layar ya Bapak dan Ibu. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu sesi 2 itu praktik. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Adapun kompetensi lulusan yang dituju adalah pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Adapun capaian umum modul yaitu pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kedua, menerapkan praktik komunikasi memperdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ketiga, melakukan pendekatan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus modul yaitu menjelaskan konsep coaching secara umum. Kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, konseling, dan fasilitasi dan training. Ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi. Keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik.
Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memperdayakan rekan sejawat. Kemudian kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kesembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berpikir. Adapun agenda, yaitu pertama pembukaan sudah kita buka, kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, praktik, ketiga review aktivitas pembelajaran, keempat penutup. Baik, diskusi kelompok praktik coaching 30 menit, durasinya adalah 30 menit, kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit, kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit, kemudian penutupan yaitu penguatan praktik coaching 10 menit, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, dan penutup dan foto bersama 3 menit. Baik, kita sudah berada di Espriking Bapak dan Ibu. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan melakukan ice breaking? Siapa yang belum? Siapa yang tidak hadir ya Bapak Ibu? Masih ada Ibu Andi. Andi Andriani. Iya Ibu Andriani, kenapa Ibu Andriani? Ada sempat tadi saya lihat Bu, mungkin jaringannya. Ya, kita Ibu Ernawati, silakan Ibu Ernawati. Ibu Erna. Mungkin jaringannya ya. Ibu Hikmawanti, silakan Ibu Hikmah. Ya Ibu Fasil, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memandu ice breaking untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin pernah dengar lagunya Aram Zam-Zam ya, Bapak Ibu? Aram Zam-Zam, ya. Ganti saja ya, tepuk pahanya diganti saja dengan tepuk tangan supaya kelihatan semua gerakannya. Seperti ini, Aram Zam-Zam, Aram Zam-Zam, guli-guli ram Zam-Zam, Aram Zam-Zam, Aram Zam-Zam, guli-guli ram Zam-Zam, Arapi, Arapi, guli-guli ram Zam-Zam, Arapi, Arapi, guli-guli ram Zam-Zam. Begitu ya. Sama-sama ya, bisa mungkin semuanya menyanyi juga. Oke, 1, 2, 3. Aram Zam-Zam, guli ram Zam-Zam, Aram Zam-Zam, guli ram Zam-Zam, Arapi, Arapi, guli ram Zam-Zam, Arapi, Arapi, guli ram Zam-Zam. Begitu saja mungkin Bu Fasil dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Hikmah atas memfasilitasi teman-teman siang hari ini. Itu ice breaking-nya luar biasa. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran kita adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kemudian adapun kesepakatan kelas, yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati,
Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, kemudian kamera wajib diaktifkan ya Bapak dan Ibu, dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Baik Bapak Ibu, kita akan mereview pembelajaran kita siang hari ini, yaitu pertanyaan pemantiknya. Keterampilan coaching apa yang meningkat saat Bapak Ibu, saat Bapak atau Ibu melakukan latihan coaching di ruang kolaborasi sesi 1? Coba Ibu Suwarni, silahkan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pemantik, keterampilan coaching apa yang meningkat saat Bapak Ibu melakukan latihan coaching di ruang kolaborasi sesi 1? Alhamdulillah Bu, setelah saya kemarin mempraktikkan latihan coaching sama Ibu Hikmah. Dari awalnya Ibu, saya merasa was-was sebelum saya masuk di ruang kolaborasi. Saya sempat berpikir, bagaimana nih sebentar ini caranya, sedangkan saya tidak tahu bagaimana alurnya. Sehingga pada saat saya melakukan dengan Ibu Hikmah, berkat dengan kolaborasi saya dengan Ibu Hikmah, kerjasama saya, sehingga kami sudah tahu susunannya atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Kemudian kita menentukan tujuan. Sesudah itu kita mengidentifikasi tantangan, mencari solusi, kemudian membuat rencana aksinya dan menentukan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu, sudah bisa, walaupun belum mantap. Terima kasih Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suwarni yang sudah menjawab pertanyaan pemantik. Kemudian selanjutnya Ibu Sriyanti Ibu Andi. Ibu Andriani, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Fasil atas kesempatan diberikan. Saya sedikit merefleksi mengenai coaching yang kemarin dilaksanakan. Keterampilan yang di sini bisa saya peroleh adalah keterampilan mendengar. Saya dengan begitu terbuka bisa mendengar bagaimana umpan balik dengan teman coaching saya, mendengar dengan kata-kata, kemudian mendengarkan pertanyaan yang disampaikan. Kemudian keterampilannya juga di sini sebagai coaching adalah mengajukan pertanyaan yang kuat dan terbuka sehingga membantu rekan guru terbuka dalam berpikir secara mendalam. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang diperoleh juga adalah memberikan umpan balik kepada teman, respon yang bisa kita dengar bersama sehingga mendukung dan memberikan motivasi. Kemudian juga membangun rasa kepercayaan dan rasa aman terhadap rekan yang di coaching. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau dengar Pak Sugiman. Silakan Pak Sugiman. Ya, terima kasih Ibu Fasil. Pertanyaan pemantik pada hari ini
keterampilan coaching apa yang meningkat setelah melakukan sesi latihan kemarin. Jadi yang saya rasakan meningkat pada diri saya itu adalah pada saat melakoni alur tirta, di mana pada tahap kedua itu di bagian mengidentifikasi masalah apa yang diutarakan oleh coach. Ternyata untuk menjadi seorang coach itu sangat membutuhkan perbendaharaan kata, perbendaharaan bahasa, dan keluasan wawasan untuk bagaimana menerima curhatan seorang coach. Dan seorang coach ternyata dituntut untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar coach mampu mengembangkan pribadinya untuk menyelesaikan masalah yang dia alami agar terbentuk kemandirian pada seorang coach. Jadi tidak seperti dengan proses yang namanya consulting, bahwa kita seorang coach menyampaikan sebuah metode yang pernah dicobakan dan berhasil, tetapi di proses coaching ini saya melihat bahwa ternyata seorang coach itu memang harus mengidentifikasi masalah dengan tepat agar dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun itu, sebentar seorang coach mampu menyimpulkan sendiri dan menemukan sendiri hal-hal apa yang akan dilakukan ke depan untuk mencapai tujuan dan keluar dari apa yang menjadi masalah pada proses coaching tersebut. Saya kira itu Bu Fasil. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan pemantiknya. Boleh Bapak dan Ibu. Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di jadi 7 aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 praktik, yaitu instruksi praktik coaching. Pertama, praktik coaching dilakukan dengan model tirta. Kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coach. Kemudian keempat, topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Keenam, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Ketujuh, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Kedelapan, hasil rekaman diunggah di LMS. Sudah paham Bapak dan Ibu? Sudah paham Bapak dan Ibu? Paham Ibu. Siap. Ya, Ini paham. pembagian kelompok Bapak dan Ibu, silakan diperhatikan. Kelompok 1 Bu Nurlina, kelompok 2 Ibu Andi Aslinda, kedua Andi Sri, kelompok 3 Pak Sugimal dengan Ibu Sriyanti Mayansari, kelompok 4 Suwarni, dan kedua Hikmawanti, kelompok 5 Ernawati dengan Ibu Andi Andriani. Kemudian refleksi diri latihan coaching Bapak Ibu, ini refleksinya seperti ini ya Bapak dan Ibu, silahkan ditulis seperti ini. Inilah lembar refleksi diri latihan coaching Bapak dan Ibu sebentar. Kemudian ada rubrik penilaian oleh fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan menilai Bapak dan Ibu pada saat coaching. Inilah rubrik penilaiannya. Kemudian kita akan melakukan praktik coaching Bapak dan Ibu. Tunggu dulu Bapak dan Ibu. Saya ingatkan Bapak dan Ibu, untuk di room utama ini kelompok 1, nanti kelompok 1 itu di kelompok 2, room ya. Kelompok 3 itu adalah di kelompok 2, roomnya. Sudah paham Bapak dan Ibu? Paham. Kemudian setelah ini yang room utama ini silakan tinggal, dan selebihnya Bapak dan Ibu silakan masuk di silakan keluar dulu di room utama, nanti masuk di room masing-masingnya. Sudah paham? Paham Ibu. Supaya tidak ribut Bapak dan Ibu ya. Sebentar nanti Ibu jadikan salah satu Bapak dan Ibu untuk merekam. Sudah Bapak dan Ibu?
Ya, Bu. Oke, untuk di room utama itu nanti akan terekam di room utama, nanti saya bagikan rekamannya ya Bapak dan Ibu ya. Yang room utama. Nanti saya juga jadikan posting di room utama. Oke, saya akan bagikan linknya, saya akan ini, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bergabung masing-masing setiap kelompok. Assalamualaikum Bu Nurlina. Ya, Bu. Ya. Ulama Ki. Ibu. Terpaksa tinggalkan lagi tugas LKPD di siswa. Ya. Masih ada yang terakhir kok, Bu. Saya tinggalkan LKPD. Ibu, kelompok berapa yang belum saya bukakan roomnya? Ibu, yang belum Ibu bukakan roomnya, kelompok berapa? Izin Ibu, kelompok 5 belum bisa Kelompok bergabung. 5, oke. Bapak Ibu kelihatannya rekamannya? Yang di room utama kelihatannya?
Di room utama silakan Bapak dan Ibu keluar dulu dari room ini. Hanya yang tinggal itu adalah kelompok 1. Iya, Ibu. Ibu Nur Baiti dengan Ibu Nurlina, siapa yang menjadi host di sini? Ibu Nur Baiti atau Ibu Nurlina? Ya, kenapa Bu? Mohon maaf, enggak Yang menjadi terlalu host. jelas Bu. Ya, Bu Nurlina mau Bu. Nurlina. Bu Nurlina, bisa mi kapan dimulai di? Iya Bu. 15 menit waktu per orang. Iya. Ini Bu, sebentar bergantian peran atau sekali saja? Kalau Bergantian yang peran, dialog, Bu. yang dialog pertama kita dulu pada sebagai coach. Iya, tunggu dulu Bu, Di. Bisa kan dulu cari tempat yang iya Bu, saya sebagai apa pertama? Sebagai coach. Ini kan apa namanya? Kasusnya saya adalah seorang guru. Kemudian saya memiliki masalah di dalam kelas, itu siswa-siswa itu kurang antusias. Kemudian em, eh, juga ada hanya terdapat 50% dari jumlah siswa saya yang mengumpulkan tugasnya. Nah, kemudian saya mencoba untuk beradaptasi dalam hal itu saya yang di coaching Bu. Coach. Saya mulai dulu Bu. Iya, agak kecil suara atau Bu Nurlina, enggak terlalu kudengar. Iya Bu, enggak, mungkin jaringan ini yang tidak terlalu bagus kadang juga hilang-hilang gambarnya, entah
Entah laptopku yang bermasalah atau jaringan, saya nggak paham juga ini. Eh, eh, bisa saya mulai saja, Bu. Iya, sami kapan dimulai? Oh iya, Eh, Bu. Iya. Mohon maaf, Ibu Nurbaiti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau sedikit bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Ibu. Baik, Bu Nurlina, apa yang mau Ibu ceritakan? Bu, sebenarnya Bu, saya akhir-akhir ini saya lelah. Mungkin saya juga merasa sangat bosan. Saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid juga hanya ada sekitar 50% yang mengumpulkan tugasnya, Bu. Dan itu cukup membuat saya merasa apa ya, Bu, kayak bosan, jenuh menghadapi perilaku murid-murid saya, Bu. Mungkin itu, Bu, yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Ibu bisa memberikan saya solusi atas permasalahan saya yang tadi, Bu, yang tentang antusiasme murid, kemudian juga tadi tentang malasnya anak-anak mengumpulkan tugasnya, Bu. Menurut Ibu Nurlina, hal apa saja yang kira-kira membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin salah satunya itu pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton juga. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian terkadang saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, siswa-siswa sekarang itu mereka menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, juga tidak membosankan, Bu. Iya, saya juga sependapat dengan Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang membuat murid-murid merasa tidak bosan di dalam kelas? Em, Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid, Bu. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ice breaking juga bisa membantu, Bu. Atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu menurut Ibu tugas yang diberikan kepada murid apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya? Em, Kemungkinan saya juga terlalu membebankan tugas yang terlalu banyak, Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mungkin yang juga terlalu berat. Kemudian mungkin salah satu kesalahan saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam, sehingga mereka eh, bosan dan tidak tertarik untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, kalau boleh tahu di kelas itu Ibu menggunakan sumber belajar apa? Em, saya sih Bu menggunakan lebih banyak menggunakan buku teks yang ada yang saya ambil dari perpustakaan, Bu. Eh, apakah ada sumber belajar Bu selain buku teks yang misalnya Ibu belum menggunakan? Kalau saya tanya ya Bu, em, bisa mungkin dari YouTube, bisa juga dari blog atau apalah tulisan-tulisan dari internet mungkin yang terkait dengan materi
Atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, misalnya kayak TikTok, misalnya juga dari IG, kita kan bisa mengadopsi dari sana. Iya, jadi betul sekali ya Bu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid di kelas akan menjadi antusias lagi dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Ibu ini apa untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pastinya Bu, saya akan pertama itu merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan bantuan mungkin sumber belajar yang lebih beragam. Saya bisa menggunakan YouTube, bisa juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugas mereka juga beragam. Bentuk-bentuk yang mereka kumpulkan itu saya arahkan sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid. Istilahnya di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga saya rasa dengan begini dia tidak terkesan dipaksakan, tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Mungkin di sini siswa saya beri pilihan mengumpulkan dalam bentuk drama, bisa juga mengumpulkan dalam bentuk tulisan, atau bisa juga mengumpulkan dalam bentuk video. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Nah, sekarang saya tanya pada Ibu, komitmen apa yang akan Ibu terapkan terhadap rencana Ibu ini? Tentunya di sini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Dan dengan harapan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Saya pikir dengan ini mereka akan bekerja tanpa paksaan, dan saya sepenuhnya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, tergantung apa yang dia sukai. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Em, iya Bu, amin. Terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing Ibu Nurbaiti. Mudah-mudahan dengan dialog kita siang ini bisa menjadikan saya lebih bersemangat lagi, dan berharap kita semua, terutama saya sendiri, bisa menjadi guru yang dirindukan murid-muridnya. Begitu mungkin Ya, harapan saya, Bu. sama-sama Bu Amin. Nurlina. Ya, Bu. Bertukar Em, lagi Bu Nurlina? mau bertukar peran, Bu? Saya lagi sebagai coach. Iya. Ya, Bu. Dimulai Midi. Iya. Eh, Ibu Nurlina, apakah Ibu punya waktu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Em, iya, Bu. Saya akan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan Ibu bercerita. Nah, apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid itu di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Kemudian yang mengumpulkan tugas hanya 50% setiap kelasnya Bu. Tentunya obrolan kita siang ini Ibu mempunyai harapan. Nah, harapan apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita siang ini, Bu?
Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang antusiasme itu tadi, murid-murid yang ada di dalam kelas. Iya, ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan mereka itu kurang antusias mungkin karena saya di dalam kelas itu terlalu monoton. Sepertinya pembelajaran saya itu sangat atau sedikit membosankan. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Kadang ketika saya bercerita di depan murid-murid saya lupa untuk memberikan kesempatan bagi murid saya untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Hmm, begitu ya. Terkadang kita memang menemui hal-hal seperti itu, Bu, karena terkadang juga kita merasa bosan kalau kelas menjadi sepi. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid-muridnya Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu, di dalam kelas. Wah, ya saya sih sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak merasa bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid. Saya juga harus dalam pembelajaran itu harus juga diselingi dengan beberapa ice breaking atau games pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, kemudian tadi kan Ibu ada dua permasalahan yang Ibu hadapi. Ada tadi ya, ada kurangnya pengumpulan tugas. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan siswa-siswa demikian Bu malas dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena ketika saya memberikan tugas, tugasnya terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang menarik untuk mereka, Bu. Hmm, begitu ya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Oh, begitu ya. Tapi kita kan tahu anak-anak sekarang itu eh, apa untuk membaca itu kurang, minat membacanya kurang. Nah, kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Ibu ya sekarang, bisa seperti video YouTube, blog, ataupun kita bisa menggunakan media yang sosial seperti TikTok atau Instagram, seperti itu, Bu. Nah, betul sekali. Apalagi kan di TikTok Bu sama IG anak-anak itu tertarik sekali untuk menggunakan yang seperti itu. Nah, saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikan. Seperti itu tadi, Bu, saya akan menggunakan sumber belajar seperti YouTube, TikTok. Kemudian untuk tugasnya mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dari peserta didik. Di dalam kelas juga saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid itu dipenuhi semua kebutuhannya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Nah, tentunya Ibu mempunyai komitmen terhadap rencana tersebut. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi?
Ibu Nurbaiti, Ibu Nurbaiti, tampaknya bermasalah ya, Bu. Iya, Bu Nurlina. Bu Nurlina. Iya, tampaknya bermasalah kita di. Iya, masukkan ini HP, Bu, karena jelek laptopku. Sebentar aja suaraku, Iya, Bu. iya, bentar aja, Bu. Em, tadi Bagaimana Pak tadi, Bu? sampai pada komitmen terhadap rencana yang Ibu sudah jabarkan. Jadi untuk komitmen saya ke depannya, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengesyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, serta mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dan mereka akan menjadi senang dan tertarik dalam pembelajaran. Kemudian untuk pemilihan sumber belajarnya, saya juga akan serahkan kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu, karena kita kan tahu anak-anak itu berbeda masing-masing minat dan bakatnya. Di sini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Nurlina. Mudah-mudahan dengan sharing ini saya dapat keluar dari masalah yang saya dapatkan di dalam kelas. Iya Bu, sama-sama. Ada itu Bu pengisian lembar coaching, lembar refleksi. Di mana Bu? Tadi di skenario pembelajaran saya lihat setelah praktik coaching ada pengisian lembar refleksi diri. Berefleksi diri. Tapi terpotong kita di site benar Lina, ada apa-apa gitu? Iya, Bapak jika Bu. Lembar refleksi. Ada di elemen. Refleksi diri. Di sini tuh, Di. Eh, itu Budi yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Iya, 4 nomor kayaknya itu berapa? 4, Bu. Itu juga tadi skenario pembelajaran sempat question, enggak question kita ini yang dari Ibu Fasil. Refleksi diri.
Udah baik nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Nurlina. Bu Nurlina. Iya, Bu. Satu kasus gini, Bu, toh? Iya. Iya. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Iya, Bu. Iya, Sudah. sudah, Bu. Iya, Bu. Ibu Nurlina juga sudah, Ibu Nurbeti sudah jadi coach dan Iya, Bu. coach. Sudah, kalau Bu. Iya, Bu. Sudah berganti peran, Bu. sudah berganti peran kan? Sudah selesai Iya, Bu. kan? Iya, Bu. Silakan Ibu refleksikan sebentar. Teman-temannya masuk di room utama ya Bapak dan Ibu. Oh sudah ada ya? Sudah ada ya masuk di room utama. Sudah tersimpan gitu. Simpan gitu. Ya tapi tidak aku simpan. Enggak, tersimpan sendiri di Google Drive tersimpan. Silakan masuk Ibu di room utama ya. Silakan masuk Ibu Hikmah dengan Ibu Suwarni silakan masuk di room utama.
Bagaimana untuk kelompok 5 sudah selesai? Silakan buat refleksinya dan silakan bergabung di room utama ya Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, untuk Ibu Sriyanti dengan Ibu Pak Sugima sudah selesai. Silakan berefleksinya dan kita masuk di room utama ya untuk merefleksi apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Silakan masuk di room utama. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ibu Suwarnik, aduh, luar biasa Ibu, Bapak dan Ibu. Berikan dulu aplaus untuk Kak Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa siang sore hari ini. Izin untuk berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita sudah berada di sesi refleksi. Sebelumnya itu Bapak Ibu silakan dari kelompok 1 membacakan hasil dari refleksinya selama refleksi diri latihan coaching Bapak Ibu. Untuk kelompok 1, yang kelompok 1 dulu mewakili saja refleksi latihan coachingnya tadi. Waktunya itu hanya Ibu saya kasih beri waktu 5 menit ya Bapak dan Ibu. Baik, Ibu izin Ibu Nurbaiti, izin saya atau kita Bu? Bu Nurbaiti. Ya, Bu, ya kita Mi Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok 1 atas nama Nurlina dari SMA 13 Sinjai akan merefleksi diri tentang latihan coaching yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama itu apa sudah berjalan dengan baik selama coaching berlangsung tadi. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian nah dari sini saya bisa merefleksikan bahwa dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Tetapi masih ada hal yang saya pikir harus diperbaiki dan ditingkatkan ketika berperan sebagai coaching, yaitu tentang penggunaan kata mungkin, atau kalau menurut saya, atau lebih saya tuh lebih banyak menggunakan kata ya seharusnya itu dihindari, eh, karena itu akan apa ya sedikit eh, membuang waktu eh, dalam proses coaching itu. Kemudian
Sementara di sini kan coaching itu berperan untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Kemudian di sini juga tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach saya sendiri. Kemudian hal yang perlu saya lakukan atau perbaiki untuk meningkatkan yaitu terus berlatih bagaimana berkomunikasi dengan yang baik. Kemudian dari proses yang saya sudah lakukan tadi bersama Ibu Nurbaiti, perasaan saya sudah lega karena dari percakapan itu kita membawa sebuah masalah, tetapi setelah kita melakukan diskusi, kita bisa memikirkan atau mendapat solusi terbaik, saling sharing, sehingga kita bisa dapat menyelesaikan permasalahan kita bersama. Mungkin itu Bu yang saya bisa refleksikan pada kegiatan saya tadi bersama Ibu Nurbaiti. Kelompok 2. Hasil refleksinya pada saat coaching Bapak dan Ibu. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 untuk merefleksikan kegiatan coaching yang telah kita lakukan. Adapun yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan kami tadi antara Ibu Andin sebagai coach dan saya sebagai coachee, begitupun dengan sebaliknya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka dan berbagi pengalaman dan pemikirannya. Ya, coachee memberikan sebuah masalah dan coach mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, menurut kami yang perlu ditingkatkan itu kemampuan saya sebagai coach untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi untuk mendorong coachee itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Kemudian selain itu saya juga harus lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik yang coachee berikan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat Anda melakukan coaching? Ya, sebelum melakukan coaching mungkin saya perlu meluangkan waktu dulu untuk menenangkan pikiran, kemudian fokus untuk apa yang akan dilakukan. Menentukan tujuan coaching yang akan dilakukan bersama coachee. Kemudian bagaimana membantu coachee untuk menemukan solusi bersama atas masalah yang diberikan. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, menurut saya akan terus meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi coach, yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih signifikan untuk mendorong coaches menjadi mampu mengeluarkan semua permasalahannya. Kemudian kita membantu coachee untuk berkembang menjadi lebih baik. Kemudian kita saling memotivasi dalam melaksanakan rencana kegiatan ke depannya. Ya, seperti itu Ibu dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Fasil.
Terima kasih untuk kelompok 2 Ibu Asria Sri Sufi. Ya, Untuk kelompok 3 silahkan. Bagaimana Ibu Sri? Ya Pak, silahkan Pak. Oh, saya iya. Oke. Terima kasih Ibu Fasil untuk merefleksi kegiatan coaching tadi. Jadi 5 menit dikasih waktu ya. Mudah-mudahan tidak panjang. Jadi begini Bu, terus terang apa yang kami sudah lakukan itu kalau menggunakan alur Tirta itu kayaknya sudah dapat. Ya, alurnya itu sudah dapat. Tetapi apa yang perlu kami tingkatkan berdua itu dengan Ibu Sri adalah bagaimana kemampuan kami menggunakan berbahasa yang mudah diterima, mudah dipahami, seperti itu. Dan seperti yang dikatakan tadi Ibu Nurlina bahwa bagaimana meminimalisir itu menggunakan dan istilah-istilah yang membantu pada saat kita berpikir. Tapi itu sangat susah dihindari Bu, terus terang. Kemudian pemilihan anggota kelompok ini kan seandainya bisa dipilih Bu, mungkin saya tidak memilih Bu Sri. Kenapa Ibu Sri? Ibu Sri ini Bu Fasil terus terang orangnya kayak tertutup. Kalau ditanya sesuatu, dia menjawabnya paling beberapa kata berhenti nih. Jadi posisi sebagai coach harus menyerang terus. Harus banyak-banyak menyerang. Dan nah di posisi ini ada 3 hal yang terkadang menjadi penghambat coach dalam memberdayakan, meminimalkan potensi seorang coach itu akhirnya muncul Bu. Terus terang. Yang pertama itu saya langsung berasumsi bahwa Ibu Sri ini orangnya seperti ini. Nah, padahal ini sebenarnya tidak boleh. Ini tidak boleh ada pada diri seorang coach. Jadi saya menganggap tadi, ini Ibu Sri ini terlalu cepat, terlalu cepat mengalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, akhirnya muncul itu. Saya menilai Ibu Sri langsung menilai melabeli Ibu Sri. Ini Ibu Sri begini terlalu cepat pantauannya. Nah, ternyata dari beberapa serangan pertanyaan yang disampaikan, ternyata dia bisa menemukan solusi dengan sendiri. Nah, inilah yang terus terang ini Bu, saya mengoreksi diri saya sendiri. Ya, jadi bahwa seorang coach itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga itu muncul lagi perasaan mengasosiasi. Jadi apa yang disampaikan Ibu Sri sebagai coach, saya bawa ke pengalaman pribadi saya. Akhirnya di ujung tadi itu saya hampir lupa bahwa saya ini seorang coach. Ibu Sri sebagai coach. Jadi hampir saya Bu yang menyimpulkan. Ya, jadi perasaan asosiasi muncul. Dan inilah sebenarnya yang tidak boleh dilakukan oleh seorang coach. Jadi seperti itu Ibu. Jadi mungkin ini butuh kali yang saya rasakan dengan Ibu Sri, butuh latihan yang sesering mungkin. Bagaimana berbahasa, memilih tataran bahasa yang baik agar antara coach dan coach itu menerima dengan baik, otomatis seorang coach akan menyampaikan juga argumen-argumen yang baik. Ya, saya kira itu Ibu Fasil dari kelompok 3. Ya, terima kasih Pak Sugimas. Nanti saya akan memberikan penguatan. Baik, untuk kelompok 4 silahkan. Karena dilihat juga waktu, Bapak dan Ibu, silahkan. Oh iya Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ringkas saja dari kami kelompok 4, seperti kalau tadi kelompok 3 bilang Bu Srianti tertutup, kalau kami kelompok 4 dua-duanya terbuka. Jadi alhamdulillah tadi percakapan kami kalau apa yang berjalan dengan baik yaitu tadi kami sudah berusaha terbuka dengan apa yang sudah terjadi dengan kami sehingga percakapan dengan alur Tirta itu baik secara terutama pada saat menjadi coach itu bisa terungkap dengan baik. Tapi
tidak yang harus perlu diperbaiki ya justru yang itu tadi Bu, karena kami komunikasinya terlalu terbuka atau terlalu ingin bicara, akhirnya kami lupa tadi misalnya terutama saya bahwa sebagai seorang coach bukan saya yang harus memberi solusi. Jadi untuk menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman atau memberi solusi itu adalah satu hal yang sulit untuk saya lakukan. Pada sesi saat saya bertanya kepada Bu Suwarni itu rata-rata saya rasanya ingin memberi ini loh begini atau ada pengalaman saya yang sama jadinya kayak bukan coach dengan coach tapi kami seakan-akan seperti serekan yang itu yang ingin terjadi tadi Bu, tapi kami selalu kembalikan bahwa ini percakapan kita, ada coach jadi harus menahan diri, itu mungkin yang untuk ditingkatkan. Kemudian untuk dalam tetap kondisi present atau kehadiran penuh, mungkin yang harus fokus dan konsentrasinya serta mempersiapkan perlu memang persiapan seorang coach untuk bisa menggali, mempersiapkan bahan pertanyaan, mempersiapkan mungkin waktu yang baik, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coach supaya kita bisa fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ingin dibahas oleh coachnya. Kemudian apa yang yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan ini mungkin lebih mengasah kemampuan berbicara serta mendengarkan. Ini saya tadi menjelaskan ini saja, kata mungkin dan kata e-nya mungkin sudah sangat banyak, sama seperti yang dikatakan tadi sama Ibu Nurlina. Jadi kemampuan berbicara serta mendengarkan agar bisa tampil secara penuh dalam pembicaraan itu mungkin yang akan saya dan Ibu Suwarni lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah kami praktikan tadi di kelompok 4. Itu sekian dari kami kelompok 4 Ibu untuk refleksinya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Hikmah. Baik, kelompok 5 silahkan. Terima kasih Bu. Mewakili dari kelompok 5 akan memberikan refleksi pertama terkait apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Kedua, percakapan ini terbuka dengan dan juga sudah mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, menurut kami yang perlu ditingkatkan adalah mengajukan pertanyaan yang lebih tajam sehingga mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis dan juga lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kami lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang dilakukan, juga mencoba memahami dari apa tujuan dari coach dan coaching. Kemudian selanjutnya apa yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih tajam sehingga mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis dan juga mendengarkan umpan balik dari coach dan mengajukan untuk memperbaiki yang lebih baik ke depan. Mungkin singkat itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Fasil. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Saya berikan aplaus dulu. Baik, untuk penguatan sore hari ini, saya rasa Bapak Ibu sudah mengikuti alur tirta, yaitu dalam sebagai seorang guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, kemampuan Bapak dan Ibu dalam coaching itu adalah satu keterampilan penting yang Bapak Ibu kuasai, walaupun masih ada beberapa Bapak dan Ibu yang masih grogi, kedua mengeluarkan kalimat atau kata itu masih kaku, dan bahkan ketika sudah belajar gitu banyak kata yang terucap
kata a gitu. Jadi ini harus kita ya gugup ya, harus kita perbaiki bersama. Karena coaching itu bukan hanya tentang memberikan arahan atau solusi ya Pak Sugimal, tetapi bagaimana kita lebih memperdayakan teman sejawat kita atau murid kita mampu mengetahui potensinya gitu, yang terbaik dalam diri yang kita coaching. Karena itu adalah salah satu proses di mana berpusat pada kolaborasi Bapak dan Ibu, di mana misalkan Bapak sebagai coach itu mendorong pengembangan pemikiran kritis dan reflektif serta mendorong kemandirian dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi beberapa keterampilan utama yang harus terus kita asah Bapak Ibu dalam coaching itu yaitu kemampuan mendengarkan aktif. Kalau kita bosan mendengarkan rekan sejawat kita yang kita coaching itu, nah itu tidak termasuk suatu keterampilan dari coaching. Kemudian membangun pertanyaan yang kuat, artinya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu harus masuk di akal, kemudian sesuai dengan bahasa atau kemampuan yang kita coaching. Nah itu bisa terarah Bapak dan Ibu. Karena kita sebelum kita coaching itu kita sudah tahu bahwa potensi yang dimiliki orang tersebut itu kita sudah mampu, oh ini seperti ini. Kalau misalkan yang kita coaching itu hanya orangnya diam, otomatis kita harus tahu bagaimana saya bisa memasuki orang yang saya coaching tersebut. Kemudian tadi membangun pertanyaan yang kuat. Kemudian di sini adalah memberikan umpan balik gitu Bapak dan Ibu. Jadi memberikan umpan balik yang secara konstruktif. Umpan balik yang efektif itu kan bersifat membangun. Kemudian fokus pada perkembangan individu atau teman sejawat atau siswa kita. Kemudian bukan tentang kritik yang kita berikan Bapak dan Ibu, tetapi lebih kepada membantu yang kita coaching itu melihat hal-hal yang perlu dikembangkan sambil tetap menghargai upaya dan kemajuan mereka. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya share dulu Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi refleksi di mana model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Silakan Pak Sugimal. Terima kasih Ibu Fasil, kesempatan yang luar biasa diberikan kesempatan untuk merefleksi pengalaman coaching. Yang pertama, jika sebagai kepala sekolah, bagaimana cara untuk menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas suatu pendidikan meningkat? Ya, otomatis hal yang utama yang perlu dilakukan oleh seorang kepala sekolah itu adalah yang pertama itu melihat dulu capaian Raformutu di tahun berjalan. Nah, setelah kita melihat itu, ada namanya perencanaan berbasis data. Setelah perencanaan berbasis data, barulah kita turun pada kegiatan observasi kelas dan perilaku-perilaku apa yang diharapkan berubah untuk meningkatkan capaian Raformutu yang dianggap menurun atau masih rendah. Nah, menggunakan otomatis setelah kita mempelajari ternyata bahwa ada teknik supervisi yang menggunakan teknik coaching, ini sangat efektif menurut saya Ibu. Jadi bagaimana kita memaksimalkan potensi dari seorang guru
agar apa yang menjadi masalah pada pembelajaran di kelas atau masalah di sekolah itu bisa dia temukan sendiri solusinya untuk menyelesaikan dengan sendiri dengan melakukan proses-proses coaching seperti itu. Jadi tidak seperti yang pernah saya alami sebagai guru pada saat disupervisi oleh seorang pengawas. Begitu kita ada kesalahan tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita buat, ini sebelum kurikulum merdeka Ibu ya, kita langsung dipanggil bahwa oh Anda salah mengajar tidak seperti ini. Padahal ini otomatis akan bukannya meningkatkan kemampuan guru, justru membuat guru merasa berkecil hati. Saya sudah setengah mati persiapkan itu untuk pertemuan seperti itu, ujung-ujungnya juga dihina-hina seperti itu, dianggap bahwa tidak mampu lah, tidak apa dan sebagainya. Nah inilah yang ketika saya menjadi pimpinan, saya itu akan menghindari seperti itu. Kita bangun coaching sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa coaching itu bersifat seperti menuntut. Ya, jadi janganlah kita sekali-sekali menjudge guru bahwa Anda seperti itu, tetapi pantiklah, berilah pemantik untuk memaksimalkan potensi dirinya. Ya, itu untuk posisi sebagai kepala sekolah. Nah, jika seandainya sebagai pengawas, maka apa yang dilakukan terhadap seorang kepala sekolah? Ya, gambaran kepala sekolah yang sekarang itu, apalagi yang tidak pernah mengikuti yang namanya program guru penggerak, dia masih menggunakan pola lama. Jadi yang mana dimaksud pola lama adalah keras kepala, kemudian tidak mau direfleksi. Ketika direfleksi, dia merasa bahwa wah saya lebih senior daripada Anda. Nah inilah seperti ini. Nah otomatis ketika seorang pengawas yang telah melewati yang namanya program guru penggerak, tentu bisa meredam emosi dari seorang kepala sekolah seperti itu, bahwa pengawas itu hadir bukan sebagai satu pimpinan di atasnya, melainkan sebagai pendamping untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi impian dari seorang kepala sekolah. Saya kira melalui dengan pemilihan bahasa atau menggunakan alur tirta ketika mengcoach seorang kepala sekolah, otomatis apa yang menjadi perasaan tadi itu bahwa pengawas lebih pintar dari saya itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi ketika pengawas mampu memposisikan diri bahwa kehadirannya itu adalah sebagai pendamping bagi kepala sekolah. Saya kira itu Ibu Fasil dari saya. Sekian. Terima kasih Pak Sugimal. Satu lagi dari perempuannya Ibu ya, dari Ibu. Saya mau mendengar tadi Ibu, ini jarang saya dengar ya. Aduh sudah keluar lagi. Baru mau. Ya, silakan Ibu. Ibu Suwarni, silakan Ibu Suwarni. Tadi Ibu ini tapi beliau sudah terlempar keluar. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya akan merefleksi jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah pendidikan. Di sini Bu tidak jauh juga dari apa yang Pak Gimal tadi katakan, bahwa yang pertama yaitu kita melihat dulu dari rapor pendidikan, apakah sudah bagus, kemudian kalau memang masih ada ditingkatkan, kita mengerahkan guru untuk bagaimana supaya masing-masing guru memantau rapor pendidikan tersebut, karena berbeda dulu dan sekarang. Kalau dulu itu yang bisa melihat rapor pendidikan cuma kepala sekolah dengan OP sekolah. Tapi kalau sekarang ini
semua guru sudah bisa melihat atau meriksa rapor pendidikan, apa-apa di situ di dalamnya yang mau ditingkatkan, dan di situ di dalam sudah lengkap semua, misalnya literasi yang mau ditingkatkan, di situ sudah lengkap semua pelatihan-pelatihan literasi maupun kompetensi-kompetensi lainnya. Kemudian masalah mengobservasi guru. Seandainya saya menjadi kepala sekolah, saya betul-betul akan mengobservasi guru. Yang pertama yaitu melakukan dulu ada namanya praobservasi. Bagaimana kita memeriksa dulu kesiapan atau kelengkapan guru. Baru setelah itu barulah kita ke observasi, karena terkadang juga ada kepala sekolah sekarang langsung saja orang observasi, tidak ada pranya, padahal itu pra itu paling penting. Kemudian seandainya saya menjadi pengawas, saya juga akan melakukan hal seperti itu dengan kepala sekolah, karena terkadang ada yang terjadi, tapi bukan disenjai ini Bu. Biasa ada pengawas mengobservasi kepala sekolahnya dokumentasi saja. Maksudnya dalam artian di sini kapan kita melakukan itu kepada kepala sekolah, otomatis ini kepala sekolah juga tidak ada dorongan atau tidak ada refleksinya terhadap dirinya, karena dia selalu berpikiran tidak karena dokumentasi itu ambil pengawas. Saya kira seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fasil. Terima kasih banyak Ibu Suwarni. Terima kasih love ya Bu Suwarni dengan Pak Sugimal. Dan saya memberikan untuk semua calon guru penggerak yang sangat luar biasa hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung rindu, yaitu penutup. Tahapan belajar selanjutnya Bapak Ibu, silahkan diingat demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai kegiatan kita sore hari ini. Sebelum itu kita akan berfoto bersama. Foto gayanya harus seindah mungkin ya Ibu Suwarni. Ya Bu. 1, 2, 3. Luar biasa Pak Sugiman memberikan saran. Oke. Salam literasi Bapak dan Ibu ya. Sekali-kali kita salam literasi. Silakan Ibu Suwarni, salam literasinya Ibu Suwarni. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke Bapak dan Ibu, sebentar saya kirim di grup ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sugimal senyum-senyum sendiri. Ini Pak Sugimal. Lope Bu jadi senyum. Lagi video calling ya dengan rekan sejawatnya. Suka memang Bu. Mesti mau sama Bu Srianti Bu. Pagi begitu. Bisa Ya, bertanya Ibu tentang Sri. Silakan Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Saya Ibu Ibu Hikmah. Ibu Hikmah Bu. Oh Ibu Hikmah. Silakan Ibu Hikmah.
Saya lihat di DK Bu dilakukan secara berkelompok. Apakah kami saja yang menentukan siapa temannya ataukah ditentukan sama Ibu atau bagaimana? Terlebih saya lihat di situ ada satu kelompok 3 orang, sementara kami bersepuluh, berarti ada yang lebih. Begitu ya. Yang mana dekat dari rumahnya, Bapak dan Ibu? Bu Begini Srianti ya. sama Bu Suwarni kayaknya jauh di. Kalau memang Bapak ini kan kesepakatan kita Berjauhan sih, bersama kalau saya saja. dekat-dekat sini. Bapak dan Ibu, saya tidak mempersulit Bapak dan Ibu. Tunggu dulu saya matikan rekamannya Bapak dan Ibu. Baru kita diskusikan.